Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama Ibu Nadifa Fikri Amalia Syahid, mahasiswa dari Pendidikan Biologi Universitas Siliwangi yang sedang PLP di SMA Negeri 6 Tasikmalaya. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan materi mengenai sistem sirkulasi. Untuk kompetensi dasar pada materi kali ini adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah diharapkan peserta didik mampu menjelaskan pengertian dan fungsi sistem sirkulasi pada manusia, kemudian menjelaskan bagian-bagian organ jantung dan struktur jaringan penyusunnya, kemudian dapat membedakan sel-sel darah dan plasma darah, menjelaskan mekanisme pembekuan darah, dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembekuan darah tersebut. Langsung saja ya masuk ke materinya. Bisa kalian perhatikan di sebelah sini. Nah, coba lihat di situ ada gambar jalan raya ya. Ada foto, mohon maaf, foto jalan raya di mana ada mobil, ada motor, kemudian ada lampu lalu lintas, polisi, dan rambu-rambu lalu lintas. Nah, apa yang akan terjadi sih apabila di jalan raya tersebut tidak ada semua itu? Ada yang bisa menjawabnya? Iya, betul sekali ya. Apabila tidak ada lampu lalu lintas, kemudian tidak ada polisi dan rambu-rambu lalu lintas, maka akan terjadi kecelakaan di mana-mana dan jalanan akan semerawut dan lain sebagainya. Nah, ini juga sama dengan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, di dalam tubuh kita juga ada jalan, mobil, ini hanya analoginya ya. Ada jalan, mobil, lengkap dengan polisi lalu lintasnya. Nah, sistem ini akan bertugas mengantarkan zat-zat kehidupan di setiap sel tubuh sambil mengangkut sampah atau sel tubuh untuk dibuang keluar tubuh. Nah, sistem ini juga menyediakan serdadu-serdadu untuk memerangi penjahat atau kuman yang berhasil menyusup ke dalam tubuh. Nah, sirkulasi ini disebut dengan sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kemudian apa sih fungsi sistem peredaran darah itu? Nah, fungsinya ini ada 3. Yang pertama itu sebagai transportasi makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat-zat lainnya ini akan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, zat-zat sisa metabolisme ini dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang kedua ada penjaga suhu tubuh. Metabolisme menghasilkan energi berupa panas. Nah, darah ini akan membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Kemudian ada perlindungan. Darah ini melindungi tubuh terhadap cedera atau invasi benda asing. Ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini tuh ada gambar organ jantung. Nah, jantung ini merupakan organ berongga yang terdiri atas 4 ruangan. Kemudian jantung ini terletak di antara kedua paru-paru, namun agak sedikit ke kiri ya di sini. Nah, jantung ini berukuran sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah. Jantung memiliki 4 katup. Yang pertama itu ada katup tricuspidalis. Nanti katup tricuspidalis ini letaknya di mana? Letaknya itu di antara atrium kanan dan ventrikel kanan, karena dia ini bertugas untuk mengatur aliran darah dari atrium kanan ke ventrikel kanan. Kemudian ada katup pulmonal. Nah, katup pulmonal ini yang memungkinkan aliran darah ini nantinya akan dibawa menuju katup itu, kemudian ke arteri pulmonalis, dan dibawa ke paru-paru. Kemudian yang ketiga ada katup aorta. Nah, katup aorta ini yang memungkinkan darah yang
tadinya yang awalnya berada di ventrikel kiri, kemudian akan melalui katup aorta dan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang keempat itu ada katup mitral atau bikuspidalis. Nah, katup ini berada di antara atrium kiri dan ventrikel kiri. Nah, katup ini untuk mengatur aliran dari atrium kiri ke ventrikel kiri. Kemudian dinding jantung memiliki 3 lapisan. Nah, yang pertama itu ada epikardium. Nah, epikardium ini adalah bagian luar yang menutup permukaan jantung, di mana tersusun dari lapisan-lapisan sel mesotelium yang berada di atas jaringan ikat. Kemudian ada miokardium. Miokardium adalah bagian tengah yang terdiri atas jaringan otot jantung dan mampu berkontraksi untuk memompa darah. Nah, ketebalan miokardium ini pada tiap ruangan jantung bervariasi. Kemudian yang ketiga ada endokardium. Nah, endokardium ini adalah bagian dalam yang tersusun dari lapisan endotelium. Oke, selanjutnya kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di situ terdapat gambar seseorang yang sedang melakukan donor darah. Nah, pertanyaannya adalah mengapa sih setelah melakukan donor darah pada sebagian orang itu bisa merasakan pusing atau bahkan pingsan? Ada yang bisa menjawab? Ya, betul sekali. Karena zat besi ini membantu membawa oksigen ke sel-sel tubuh, kadar zat besi yang rendah dalam tubuh dapat menyebabkan letih dan lesu. Nah, hal inilah yang bisa mengakibatkan pusing atau bahkan pingsan setelah donor darah. Selanjutnya di sini ada darah. Nah, darah ini merupakan jaringan ikat khusus yang terdiri atas sel darah, keping darah, dan matriks yang berbentuk cairan atau plasma. Darah ini lebih berat dan lebih kental daripada air, kemudian memiliki bau yang khas, memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Volume darah yang beredar di dalam tubuh adalah 8% dari berat badan. Nah, darah ini terbagi menjadi 3. Ada sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Ada juga plasma darah. Nah, sel darah merah atau eritrosit. Nah, eritrosit ini memiliki bentuk bikonkav, memiliki bentuk yang bikonkav, di mana memiliki cekungan di bagian tengahnya. Nah, usia dari sel darah merah ini biasanya berkisar antara 120 hari atau 4 bulan. Nah, selanjutnya sel yang sudah rusak dan pecah ini akan digantikan oleh sel yang baru. Pada sel darah merah ini terdapat hemoglobin. Nah, di mana di dalam hemoglobin ini terdapat protein-protein di dalamnya. Nah, hemoglobin inilah yang membuat warna darah menjadi berwarna merah. Kemudian yang kedua ada leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih ini berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri, dan parasit penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian ada trombosit atau keping darah. Nah, trombosit ini berfungsi untuk menyumbat pembuluh darah yang rusak untuk mencegah kehilangan darah. Nah, selanjutnya ada plasma darah. Nah, plasma darah ini ialah cairan berwarna kekuning-kuningan yang terdapat sel-sel darahnya. Nah, di dalam plasma darah ini terdapat berbagai macam zat. Nah, di antaranya itu zat makanan dan mineral, kemudian zat hasil produksi dari sel-sel, kemudian protein, ada juga karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Baik, selanjutnya di sini ada mekanisme pembekuan darah. Nah, pembekuan darah atau koagulasi ini merupakan proses kompleks di mana darah membentuk gumpalan atau bekuan darah guna untuk menutup luka dan memulihkan luka. Nah, untuk mekanisme pembekuan darah, yang pertama itu respon yang diberikan pertama adalah pecahnya trombosit. Nah, trombosit yang pecah ini
akan mengeluarkan trombokinase. Nah, di mana trombokinase ini nanti akan menghasilkan protrombin yang dibantu dengan kalsium dan vitamin K untuk membentuk trombin. Kemudian dibentuk fibrinogen yang akan menjadi benang-benang fibrin, yang nantinya benang-benang fibrin ini akan digunakan untuk menutup luka. Untuk kesimpulan pada pertemuan kali ini adalah sistem peredaran darah di dalam tubuh diantaranya itu bertugas untuk membawa nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah juga dikenal sebagai sistem kardiovaskular atau sistem sirkulasi. Di sini jantung memegang peranan penting karena menjadi organ yang bertugas untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Ibu sudah menyediakan soal post-test. Nanti kalian isi di buku masing-masing, kemudian kalian foto dan masukkan ke Word, kemudian kirim ke SPI. Nanti di sana Ibu akan buka slot untuk pengumpulan tugasnya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam golongan darah, kemudian pembuluh darah, yaitu ada arteri, pembuluh darah arteri, kemudian pembuluh darah vena dan kapiler. Kemudian kita juga akan membahas mengenai sistem peredaran darah besar dan darah kecil, kemudian dan gangguan-gangguan atau penyakit pada sistem sirkulasi manusia. Pertemuan selanjutnya juga Ibu harap kalian sudah membaca-baca materi yang akan kita pelajari terlebih dahulu, karena sebelum pembelajaran dimulai Ibu akan memberikan soal-soal pretest. Mungkin cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.